Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung itu tempatku berbagi cerita hantu. Ini adalah tempat mangkal di mana orang dari berbagai kalangan pernah bersinggah. Tempatnya tak jauh dari keramaian dan ini adalah posnya para hantu, di mana manusia tengah bergosip mengenai mereka. Kita tak pernah tahu jika ternyata mereka pun ikut dalam bergosip ria ini. Terkadang cerita didapatkan dari kejadian yang dialami langsung oleh si pencerita. Terkadang hanya kabar burung yang didengar dan terkadang nyomot di internet karena viral. Namun tak jarang ada yang mengarang untuk mendapatkan sensasi. Entahlah, mereka begitu saja menceritakan berbagai macam kisah bergenre horor yang terkadang ceritanya tak tuntas dan biasa saja. Selamat datang di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gue akan bercerita. Warung itu tempatku berbagi cerita hantu. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus Iblis 666. Dan jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya sudah saya taruh di deskripsi. Baik, mari kita lanjut ke ceritanya. Cerita pertama dituturkan oleh seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa, dan desa itu menjadi jalan provinsi yang menjadikannya ramai akan kendaraan transportasi umum seperti bis. Karena sehari sebelumnya ada bis yang masuk ke sungai di bawah sebuah jembatan kecil, maka mencuat lagi cerita yang lama terpendam ini. Di situ angker mas, sudah banyak yang jadi korban. Coba dulu, pas belum ramai kan sering orang-orang dicegat sama mbak-mbak ayu di jembatan. Kalau bus yang lewat, biasanya mbaknya sudah naik bus. Pas konduktor cari, orangnya sudah tidak ada. Tutur dia kepada orang yang juga tengah ngopi di sebelahnya. Kemarin saya juga dengar kalau bus yang turun ke sungai itu tidak ngebut, jalannya pelan. Kata penumpangnya ada orang-orang sedang benerin jalan. Lalu ada yang ngarahin belok kiri pakai bendera kuning. Gak taunya itu jurang. Pas ditengok tidak ada satupun kegiatan benerin jalan di situ. Lanjutnya, ya mungkin tak banyak dia bercerita mengenai jembatan angker di salah satu kota kecil yang berada di Jawa Timur itu. Malam semakin larut. Angin dingin berhembus di belakang tubuhku yang hanya bisa menggigil sambil menyeruput teh yang ada di hadapanku. Bulan masih tak terlihat dan hanya ada beberapa kendaraan bermotor yang melewati warung ini. Berarti mirip Sadikem yo mas, sahut orang yang di sebelahnya itu. Sadikem nama yang tidak asing dan memang sering disebut di sini. Dia adalah hantu wanita yang cantik bersemayam di sebuah jembatan entah untuk apa. Dia sering mengganggu rumah yang berada di sekitar jembatan itu hingga pengendara yang lewat di malam hari. Konon Sadikem ini meninggal karena tidak mentaati adat temanten anyar, yakni tidak boleh keluar rumah sebelum jam 7 setelah menikah. Sadikem mencuci baju di sungai Bakung dan akhirnya hanyut ketika pernikahannya belum genap seminggu atau biasa disebut dengan sepasaran. Sadikem kerap menghantui pengendara laki-laki karena dikira sebagai suaminya. Salah satu kecelakaan bus hebat terjadi beberapa tahun silam yang menewaskan seluruh penumpangnya. Kejadian ini pun disangkut pautkan dengan hantu Sadikem. Selain untuk mampir makan dan minum, warung ini menjadi tempat bertemunya orang-orang baru seperti itu. Ngomong-ngomong soal kecelakaan bus, dulu pernah juga ada jeritan dan tangis korban di daerah sana. Katanya itu ada 4 orang yang meninggal. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 4 pagi. Warga di situ banyak yang dengar jam 2 pagi ada jeritan minta tolong dan ada suara nangisnya. Serem ya kalau sudah tentang kecelakaan. Badannya ada yang hancur tak terbentuk. Pukasnya sembari akan meninggalkan warung karena sudah larut.
"Bu, kopi 2, gorengan 5." Beranjaklah dia mengendari motor yang diparkir di sebelahnya. Tak lama kemudian, ada truk yang menepi dan duduklah sopir serta keneknya di warung ini. "Mbok, es teh 1, kopi hitam 1. Pinta salah satu dari kedua orang yang turun dari truk itu. Kemungkinan mereka berasal dari ibu kota, dilihat dari nomor polisi kendaraan yang ada di truk itu. "Bang, bagi koreknya." Sambil menyikutkan sikutnya kepada orang di sebelahnya itu, dia mulai mengoceh tentang macam-macam, dari truknya yang bocor, hampir nabrak orang, jumpa cewek cantik, hingga ketemu setan di perjalanan. "Bagaimana tuh yang ketemu setan?" tanya pembeli yang tadi sempat tinggalin sendiri setelah bercerita tentang bus tadi. Adnan namanya. "Seperti biasa bang, kunti terbang sama pocong nebeng," terang Pak supir sambil merebahkan badannya di dipan yang sedang kosong. "Memang banyak sekali cerita tentang itu. Aku pernah dengar ada cewek lagi pulang kerja jam 10-an. Saat melewati jalan yang lumayan rimbun pohonnya, ia sangat ingin menengok ke atas. Ternyata di atas ada sosok putih-putih sedang melayang. Pasti sangat berdebar itu cewek. Lihat ada yang nongol di atas. Kejadian seperti itu biasanya sepi jalanan, dia sendirian, lalu tancap gas. Untung enggak apa-apa sampai di pemukiman warga." Jelas Adnan yang memang hobi sekali mendengarkan cerita seram. "Jangan lupain juga kalau ketemu gituan harusnya berdoa. Gue dulu juga pernah nih diikutin tapi gak kelihatan sosoknya, hanya ada sorot lampu gitu. Jadi gue ke tempat nenek di Jogja. Pas mau belokan ke kiri jalannya gelap, gak tahu dah lewat mana itu. Sama ponakan yang asli itu soalnya. Jalannya udah gelap, belok-belok masih asri gitu. Jadi pas malam kayak kelihatan ngeri. Sepanjang perjalanan tuh rasanya sepi, gak ada yang lewat, balik, nyalip, atau dari depan. Pas ada sorot lampu dari belakang, gue lega soalnya jadi ada temennya. Dia kagak lewat-lewat, malah di belakang mulu. Padahal ponakan gue udah ngasih jalan. Akhirnya kita nengok dong ke belakang. Gelap gulita bro, kita kaget. Keringet gue keluar semua. Akhirnya dengan hati dagdikduk ponakan gue ngebir itu motor sampai kayak berat motornya. Gue juga ngerasa pundak gue bekel banget, takut ada yang numpang. Akhirnya ya gue diem aja sambil merem sampai ada pemukiman. Tanpa diminta Bang Kenek memberikan sebuah cerita yang menurutnya sangat mengganggu. Padahal hanya sorot lampu yang tak bertuan. Nah, sambil berbincang ringan sembari menghabiskan rokok sebatang demi sebatang, kami saling memberikan pengalaman mistis yang entah didapat dari mana, nyata ataupun tidak. Yang jelas obrolan itu sangat diminati. Sebagai penutup cerita dengan Pak sopir, Adnan lalu berkata, "Pak, kalau siang coba lihat ada warung gak di sini. Ntar kayak temanku yang berhenti di warung malam-malam, siangnya gak ada apa-apa." Cetusnya dan langsung pergi tanpa menyapa penjual. Sudah biasa dia menumpuk uang hanya untuk bilang siang lihat warung ini ada atau tidak. Malam ini berakhir dengan meninggalkan raut muka memucat dari Pak sopir dan Kenek yang tengah mencoba santai. Selesai. Bagaimana menurut kamu? Pasti kalian pernah juga kan malam-malam berhenti di warung? Ya, percaya atau tidak, ini hanya sebuah cerita. Yang jelas, itu tergantung kalian masing-masing. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.